warahmatullahi wabarakatuh. Dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama yang saya hormati Bapak dan Ibu para orang tua siswa-siswi kami yang sudah berhadir. Kemudian yang kami muliakan para ustadz dan ustazah yang sudah membantu mendua Deli Serdang dalam setiap event intensif tahfizul Quran selama 10 hari pada angkatan ke-9 ini. Selanjutnya anak-anakku semuanya, siswa-siswi yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, manis-manis, dan tak terbilang lah, pokoknya kalian ini menjadi satu kelompok hamba Allah yang terpilih, bukan tanggung ya, yang terpilih. Mungkin juga termasuk Bapak bergejolak di dalam jiwa ini. Kau ikut kata. Ini tidak sederhana program yang kau langsingkan. Sebelum kau mati, ikuti aja terus supaya ada temanmu nanti seperti yang disampaikan Ustaz itu. Bapak dan Ibu, sedikit saya sampaikan sejarah keprihatinan kita sebagai umat Islam tentang menciptakan rasa cinta kepada Al-Quran itu sangat sedikit. Saya pernah ngomong di hadapan para anggota DPR, kalau Indonesia ini ingin maju, makmur, sejahtera dari seluruh yang diberikan Allah. Apabila kita lihat negara yang ada di dunia ini, Indonesia inilah yang paling sempurna ciptaannya dari aspek apa saja, saya bilang. Maka untuk mensyukuri itu, karena kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, di dalamnya itu ada satu sila ketuhanan yang Maha Esa untuk membumikan keimanan tentang kepada Tuhan yang Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Maka semua umat beragama yang ada di negara Republik Indonesia harus dan wajib mereka didekatkan kepada kitab sucinya masing-masing. Khusus kepada umat Islam, saya bilang, kitab sucinya adalah Al-Quran. Berarti salah satu cara untuk mendekatkan mereka, buat di dalam kurikulum ada mata pelajaran tahfizul Quran. 15 tahun yang lalu saya sampaikan itu ketika saya masih kepala MIN. Itulah keprihatinan saya, tidak ada jiwa dan sangat sedikit orang yang berbicara supaya membumikan Al-Quran kepada pemeluknya, yaitu Islam. Bagaimana dengan agama yang lain? Saya bilang silakan. Kalau Kristen punya Bible, Injil, maka buatlah dia menghafal Injil. Kalau dia Hindu, menghafal kitab suci Hindu, saya bilang. Kalau dia Buddha, menghafal kitab suci Buddha. Dan apabila ini tercipta, maka semua umat yang ada, warga yang ada di negara Republik Indonesia yang berbeda agamanya, pasti mereka akan
terhindar dari seluruh perbuatan-perbuatan tercela. Tidak ada satu agama pun yang membolehkan korupsi. Contohnya saya, itulah Bapak dan Ibu. Akhirnya perjalanan 23 tahun lebih saya menjadi kepala madrasah. Ternyata impian yang dulu yang saya ucapkan itu baru tercipta di Mandua Deli Serdang ini. Angkatan ke-9 saya beri nama Angkatan Wali Songo. Kita ambil dulu Ahlul Qur'an Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Kita ambil dari cerita zaman dahulu. Ada anak muda yang memang dihianati, mau disiksa oleh raja pada masa itu, dan mereka lari ke sebuah gua. Ya, jadi ini kita ambillah penebar kebaikan dan pembangun ajaran agama Islam di Pulau Jawa, namanya Wali Songo. Kalau itu terwariskan kepada Ananda, jangankan sebagai petugas atau kerja di Istana Bogor dan Jakarta, bahkan kalian menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah dia kalau sudah Al-Quran ada di dalam. Untuk itu anak-anakku semuanya, ibu dan bapak yang orang tua yang kami muliakan, para ustadz, ketahui tidak ada satu pekerjaan menuntut ilmu yang paling mulia di dunia ini terkecuali mempelajari dan menghafal Al-Quran. Kalau menulis skripsi itu mah kecil, menulis tesis itu pun kecil, membuat disertasi, saya ada disertasi saya 500 sekian halaman, kecil, nggak sampai pening kepala saya. Bahkan disuruh pembimbingnya lagi tukar judulnya, ya nggak apa-apa, saya bilang saya tukar. Tetapi kalau menghafal Al-Quran saya sudah rasakan di angkatan pertama. Subhanallah, kalau enggak kuat memang iman, kamu akan tidur aja di sini. Saya hanya 82 ayat surah Al-Baqarah itu. Berapa lagi yang lengket? Sangat sedikit. Antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Itu hasil dari program yang dulu dan sudah sering saya bawa menjadi ayat saya kalau imam dan saya sendiri sholat. Kalau kamu hafal itu, nanti kamu ketemu dengan mertuamu, wah senang sekali dia. Ini memang betul-betul menantuku yang soleh. Akan bahagialah putriku bersama dia. Al-Quran menjamin
hidup kita selamat dunia akhirat. Ya ngapain nih cari-cari yang lain? Masa untuk membaca Al-Quran parah kali ibu mengasihkan misalnya minum susu anak ini semuanya satu hari modal 100.000 nggak mau. Aduh parah lah, parah itu. Saya juga ada keistimewaan kalau kalian mohon maaf Bu, saya baru pagi ini saya bayar ini bendaranya, baru saya pagi ini saya bayar. Kalau kami mohon maaf separuh bayar, tanya 200.000 khusus untuk ustadznya. Ya kalau yang apanya kan kita panitia capek mungkin udah ditariklah sebahagian untuk konsumsi kita. Hari ini cuma saya sendiri. Ya, jadi ayo kita berjuang semua. Bapak juga di sini ada tadi dibilang oleh Ustadz kita bahwa kalau 40 hari artinya 40 waktu itu di Madinah ya, 8 hari sholat arba'in namanya. Kalau kita bisa melaksanakan 40 waktu itu tetap berjamaah di Masjid Nabawi, waktu menunaikan ibadah haji, kalau umroh nggak dapat yang program 11 cuma 4 hari kita di situ, dan kita akan diberi keselamatan oleh Allah, diampuni dosa, dan kita dibalas masuk surga. Coba bayangin, kalau kita berarti 50 waktu, karena 10 hari ya, 10 kali 5, 50 waktu kita harus berjamaah di sini. Sama-sama kita di sini, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, ya, kembali lagi subuh. Subuh itu ya tahajud, ya duha. Pokoknya kita di sini adalah mensucikan diri kita dari semua hubungan-hubungan keduniaan. Artinya Ananda tidak dibolehkan membawa HP. HP inilah yang akan membuat memutar dunia ini di hadapan kita, bahkan di genggaman kita, sehingga kita larut. Kalau dihitung 24 jam satu hari satu malam, mungkin HP lah yang paling banyak kita pegang. Dan Bu, bukan mengelus anak kita, tapi HP yang paling banyak. Maka Anda tidak ada boleh membawa HP, kemudian nanti ada kontak person kalau ibu dan bapak perlu komunikasi. Kami pun akan mengambil kontak person dari bapak ibu. Mana tahu anak kita sakit, kita akan segera tanggulangi apakah dibawa pulang ke rumah. Ya, jadi itu ingat, selama program ini kita melakukan social distance, protokol kesehatan, karena ini bukan main-main. Negara yang ada di dunia ini sudah mengalaminya. Tidak ada kita sombong, tidak ada kita sok-sokan. Nanti ketika mau menghadap kepada ustazanya pakai face ya, mirror ya, kaca pembatas itu silakan pakai. Itu semua kita belikan dari yang 400.000, kita sisihkan ke situ. Harganya ini 15.000 satu ya. Berapa? Oh, nggak nyampe. Alhamdulillah, berarti lumayan lah. Kalau saya beli 15.000 ya. Jadi itu dipakai. Kalau kita pun sendirian mana tahu. Dan ini enak juga, terlindung dari nyamuk atau apa segala macam ya. Selamat berjuang, selamat berdoa kepada seluruh bapak dan ibu, orang tua, tolong doakan kami. Aku pun sudah kubawa coverku, sudah kubawa obat, sudah kubawa susu, ya khusus untuk energi. Memang kalau menghafal Al-Quran harus ada energinya. Jangan sok-sokan. Oh, menghafal Quran tidak boleh berbiji-biji supaya agak kuat, mana bisa. Buat dia senang. Jangan ragu ibu, disinilah tempatnya ibu ikut berpartisipasi membantu orang yang menghafal Al-Quran. Saya minta kita berinfak nanti khusus untuk membeli buah-buahan, snack segala macam. Kalau yang 300.000 itu makanan dianya itu 3 kali satu hari, harganya 10.000. Ya bayangin aja Bu, apakah 10.000 udah pakai ayam, pakai daging, pakai buah? Mana belum tentu bisa itu kalau 10.000 ya.
Jadi tolong nanti kita berinfak, Bapak dan Ibu, dengan ikhlas, dan hasil infak ini kita manfaatkan untuk minum susu, ya, kadang-kadang makan bubur, buah, pisang, pokoknya harus ada buah supaya anak-anak kita ini sehat. Dan pemerintah juga dalam pandemi COVID ini dia selalu bilang harus bergizi makanan. Terima kasih. Sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Program intensif tahfidzul Quran angkatan ke-9 dari hari ini Kamis tanggal 10 September sampai 20 September nanti. Kita akan ketemu penutupan, dan itu kita lakukan di pentas kreasi dan pakai tenda di situ yang paling sahdu dan indah. Mari kita bacakan suratul Fatihah sebagai penyerahan diri kita kepada Allah, sekaligus memohon semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan hidayah kepada kita semua, dan anak-anak kita ini bisa mempersembahkan mahkota nanti kepada kedua orang tuanya, neneknya, dan seluruh keluarga-keluarganya, karena bagi Allah itu adalah mudah semuanya, dan kita sehat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا يا الله لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقرابتنا ولإخواننا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Salam, selamatkanlah kami semuanya dari bahaya virus corona. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita akan ketemu setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.